Dan itu yang akan membawa kepada sembuhnya kita dari sakit. Dan itu dilakukan sejak zaman Sang Buddha. Kita kembali melakukan sebuah kebajikan, membacakan parita yang kita lakukan dengan penuh khidmat, dengan penuh kesungguhan, dengan niat yang tulus, dengan harapan semoga kekuatan parita yang kita semua bacakan pada kesempatan malam hari ini bisa membawa pada ketenangan dan utamanya adalah kesembuhan bagi yang saat ini teman-teman kita sedang menghadapi satu fenomena yang sebenarnya kita pun juga menghadapinya, yaitu sakit. Dan tentu apa yang kita lakukan merupakan hal yang sangat baik, yang sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha, yang mana salah satu memang tugas kita sebagai seorang yang memahami Dhamma dan tentunya juga sebagai seseorang yang sedang diberkahi oleh kesehatan, juga membantu kepada mereka yang saat ini sakit untuk memberikan ketenangan dengan cara apakah membacakan parita seperti yang kita lakukan malam hari ini, ataukah kita memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap berpikir positif, untuk tetap berpikir tenang, sehingga ini juga akan membantu bagi kesembuhan ya teman-teman kita yang sedang menghadapi sakit. Dan tentunya dalam kesempatan ini pun juga satu hal yang menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa fenomena sakit tidak hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, tetapi itu semua juga bisa terjadi kepada kita semua. Karena kita sebagai manusia, bahkan sebagai bagian dari makhluk, karena semua makhluk sesungguhnya termasuk kita manusia, hidup didesain untuk mengalami 3 hal. Jadi kita manusia, kita makhluk, hidup didesain untuk mengalami 3 hal. Yang pertama adalah sejak kita dilahirkan, kita akan terus mengalami ketuaan. Usia kita bertambah, usia kita terus meningkat, dan itulah kenapa ketuaan adalah fenomena yang setiap orang akan mengalami. Nah, ketuaan di sini tidak harus ketika seseorang sudah berumur 70, 80, 90 tahun dikatakan sebagai mengalami ketuaan. Bahkan sejak lahir, kita lahir dari kandungan seorang ibu, terus usia kita meningkat. Nah, meningkatnya usia kita artinya kita terus mengalami ketuaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita seiring dengan ketuaan, kita pun juga harus mengalami berbagai macam penyakit. Artinya memang tubuh kita ini sewajarnya mengalami kerapuhan. Dan dari kerapuhan tersebut, maka 1, 2, 3 penyakit akan datang menghampiri kita. Apalagi kalau kita sudah mulai biasanya, ya sudah mulai umur 40 tahun, nah naik 40 tahun, biasanya sudah mulai ada berbagai macam penyakit yang akan datang. Jadi ibaratnya kalau mobil sudah tua itu biasanya onderdilnya akan sana sini akan rusak. Ya ganti sini, yang sana rusak, ganti sana, lainnya rusak, akan terus demikian. Dan itulah kehidupan kita. Kita akan terus mengalami berbagai macam penyakit. Karena apa? Karena tubuh kita tidak ada satupun bagian tubuh kita, tidak ada satupun jengkal dari tubuh kita yang bukan merupakan bagian yang tidak mengalami sakit. Artinya semua bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki semua memungkinkan untuk memunculkan penyakit. Maka sakit itu juga sesuatu yang pasti terjadi kepada siapapun. Nah, yang ketiga adalah seiring dengan usia bertambah, onderdil dari kita manusia, ya bagian-bagian tubuh kita yang kita miliki, yang kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, terus mengalami sana sini penyakit. Nah, kemudian pada akhirnya kita semua pasti mengalami kematian.
Nah, tiga ini tidak bisa kita hindari. Semua manusia, semua makhluk pasti mengalami tiga hal ini. Usia tua, sakit, dan kematian. Nah, oleh sebab itu, anjuran dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama adalah bagi kita. Bagi kita yang memahami Dhamma, yang menjadi murid Sang Buddha, yang yakin terhadap ajaran Sang Buddha, maka kita harus belajar dari fenomena peristiwa yang pasti akan terjadi pada kita. Yang pertama adalah, sebelum kita mengalami usia tua, artinya jasmani kita rapuh, sebaiknya kita mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Kenapa? Karena itulah yang akan melindungi kehidupan kita dalam kita menghadapi perubahan yang terus akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, mengisi hidup dengan kebajikan. Karena kalau tubuh kita sudah rapuh, biasanya untuk berbuat kebajikan walaupun masih bisa, tetapi lebih sulit ketimbang kalau tubuh kita masih kuat. Maka sebelum tubuh kita rapuh, isilah hidup kita dengan kebajikan. Yang kedua, menyadari bahwa sakit itu tidak bisa dihindari, maka sebelum sakit itu datang pada kita, atau selagi kita masih sehat, dalam umur apapun, usia apapun, selagi kita masih sehat dan sedang sehat, gunakan kesehatan yang kita miliki untuk banyak berbuat kebajikan. Mengapa? Karena biasanya ketika orang sedang sakit, walaupun sebenarnya bisa melakukan kebajikan, tetapi biasanya akan lebih sulit untuk bisa melakukan kebajikan. Ya, ketimbang ketika seseorang masih sehat. Nah, kalau sehat itu mudah untuk melakukan kebajikan. Ya, seperti misalnya kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kan sebagai umat Buddha, ada waktu-waktu di mana kita datang ke vihara untuk melakukan puja bakti. Lawong kadang-kadang yang sehat saja itu kemalasan muncul untuk datang ke vihara. Ya, ada 1001 macam alasan untuk datang ke vihara. Apalagi kalau kemudian badan lagi tidak fit, badan lagi tidak sehat, maka juga lebih sulit untuk termotivasi untuk datang ke vihara. Maka sebelum sakit muncul, cobalah untuk banyak berbuat kebajikan. Nah, kemudian kalau kemudian kok ternyata kita sudah berusia tua, kemudian kita sudah sakit-sakitan, apakah kita tidak bisa berbuat kebajikan? Ya, sebenarnya masih bisa. Maka renungannya adalah sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita, maka sewaktu kita masih hidup, juga ingatlah untuk banyak berbuat kebajikan. Mengapa? Karena kita tidak tahu kemana kita harus pergi setelah kematian. Maka sebelum kematian terjadi, banyak berbuat kebajikan. Nah, ini renungan bagi kita yang belum tubuhnya rapuh, bagi kita yang belum sakit, dan bagi kita yang masih hidup atau belum meninggal, maka isilah hidup dengan berbagai macam kebajikan. Nah, tetapi kemudian bagaimana kalau kita sudah sakit? Nah, kalau kita sudah sakit, apa yang mesti kita lakukan adalah tetap berpikir positif. Jadi artinya, ya Sang Buddha menyampaikan, karena sakit ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti mengalami sakit. Maka anjuran Sang Buddha adalah, ketika fisik sakit, biarlah fisik sakit, tetapi batin jangan turut sakit. Bagaimana? Adalah dengan senantiasa berpikir yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang sesuai dengan Dhamma. Nah, dengan berpikir demikian, fisik memang sakit, nggak bisa kita hindari. Tubuh kita memang sarang penyakit. Tubuh kita adalah tumpukan luka, tidak bisa kita hindari. Tetapi walaupun fisik sakit, batin kita tetap menjadi sehat. Dan itu juga sangat membantu. Membantu bagi kesembuhan dari fisik yang sedang sakit. Karena mau tidak mau, batin kita memengaruhi fisik kita. Artinya, kalau batin kita itu gelisah, resah, khawatir,
dengan fisik yang sakit, bukannya sakit itu akan semakin berkurang, menghilang, tetapi bisa malahan bertambah. Maka anjuran Sang Buddha adalah walaupun fisik sakit, tetapi setidaknya pikiran kita tidak turut sakit. Bagaimana kita bisa melakukan demikian? Salah satunya adalah kita harus menerima bahwa sakit merupakan kewajaran hidup. Bahwa sakit itu pasti dialami oleh semua orang. Menerima bahwa itu adalah kewajaran hidup, bahwa sakit adalah bagian dari sebuah kehidupan, bagian dari fisik yang harus mengalami sakit. Dengan demikian batin tidak turut sakit, dan sesungguhnya itu akan membantu bagi ketenangan, kesembuhan, yaitu fisik kita. Nah, yang kedua tentunya adalah kalau kita sakit, bukan berarti karena kita nggak apa-apa, kan memang itu kewajaran hidup, bahwa tubuh memang mengalami sakit, nggak apa-apa. Tidak demikian. Bukan berarti kemudian kita pasrah, kita diam. Tetap kita mencari obat. Tetap kita mencari cara bagaimana supaya sembuh dari sakit. Ya jangankan kita, Sang Buddha sendiri, manusia agung, manusia tercerahkan, guru para dewa dan manusia, beliau pun juga ketika sakit mencari cara bagaimana supaya sakit fisiknya sembuh. Yang tidak lain, beliau juga meminum obat. Beliau juga menggunakan obat untuk supaya sakit fisiknya itu sembuh. Maka kalau kita sakit, selain pikiran kita jaga, dengan kita menerima itu sebagai kewajaran, kita pun juga yang kedua mengupayakan untuk sembuh dari sakit dengan kita mencari obat. Ya, dengan kita mengkonsumsi obat, itu juga dianjurkan oleh guru agung kita Sang Buddha. Yang kedua, yang ketiga adalah sakit itu kan juga disebabkan karena kita tidak mengkonsumsi makanan yang sesuai. Maka di sini adalah selain kita mengkonsumsi obat yang cocok, yang sesuai dengan sakit kita, yang ketiga adalah kita harus memakan makanan, bersantap makanan yang memang menyokong bagi kesembuhan fisik yang sakit kita. Kalau misalnya kok kita sakit kolesterolnya terlalu tinggi, ya jangan kemudian kita memakan makanan yang justru menambah kolesterol kita naik. Kalau kita misalnya kena diabetes, gula darahnya tinggi sekali, ya cobalah kita untuk mengupayakan agar tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan diabetesnya bertambah. Artinya kita harus menjaga makanan kita. Itu juga penting, dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, yang keempat adalah juga menjaga istirahat. Artinya, ya memang fisik kita itu tidak seperti robot. Robot pun juga butuh istirahat, apalagi fisik kita. Nah, ketika kita sakit, ya kita harus menjaga fisik kita dengan cara beristirahat. Nah, itu juga penting untuk dilakukan. Lantas bagaimana? Kalau misalnya sudah melakukan banyak cara kok tidak sembuh-sembuh? Artinya sudah kita melakukan, kita mengkonsumsi obat, berpikir positif, mengkonsumsi makanan yang sesuai, kita sudah memberikan fisik untuk beristirahat, kok tidak sembuh-sembuh? Tetaplah kita berjuang. Nah, anjuran Sang Buddha adalah tetaplah kita berjuang untuk tetap mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, walaupun fisik sakit, batin kita tetap sehat. Nah, itulah yang juga penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena sekali lagi sakit merupakan hal yang pasti dialami semua orang. Tidak hanya yang saat ini sedang mengalami sakit, kita pun yang sekarang membaca parita pun juga akan mengalami sakit dan pernah mengalami sakit. Dan yang harus kita lakukan adalah tetap berpikir positif. Fisik boleh sakit, tapi batin tidak boleh sakit. Tetap menjaga makanan, tetap kita mengkonsumsi obat yang sesuai dengan petunjuk dokter, karena mereka adalah para pakarnya, para ahlinya yang mengetahui obat yang sesuai kita dengan cara memberikan istirahat. Nah, itulah yang juga penting untuk kita lakukan kalau suatu saat kita harus mengalami sakit. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kita membacakan parita, itu juga bertujuan supaya dengan kita
Ya, bagi yang sakit, kemudian mendapatkan support dari teman-temannya, dari keluarga, mungkin ada yang mendengarkan parita yang kita uncarkan, itu membuat pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi positif, dan itu juga menjadi salah satu yang oleh Sang Buddha sendiri juga dianjurkan. Dan tidak dilakukan hanya kita saja. Bahkan Sang Buddha ketika beliau masih hidup, ada beberapa siswa beliau yang ketika sakit mereka, Sang Buddha datang dan memberikan wejangan dhamma untuk mengingatkan agar berpikir positif. Dan ternyata dengan mereka berpikir positif, mereka bisa sembuh. Bahkan ketika Sang Buddha suatu saat sakit keras, meminta kepada kembali ajaran beliau sendiri, dan ketika itu dilakukan, beliau pun juga sembuh dari sakitnya. Kenapa? Karena ketika kita sakit, walaupun pikiran kita sudah positif, ada kalanya kita membutuhkan motivasi dari lainnya. Ada kalanya kita membutuhkan inspirasi dari yang lain. Karena kalau kita membaca sendiri, fisik tidak mampu. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengarkan motivasi, wejangan, inspirasi, dengan kata-kata dhamma, dengan pembacaan sutta parita, itu akan mengingatkan kita yang sedang sakit. Mengingatkan tentang pentingnya kebajikan. Mengingatkan tentang pentingnya pikiran tenang. Dan itu yang akan membawa kepada sembuhnya kita dari sakit. Dan itu dilakukan sejak zaman Sang Buddha. Maka kalau kita sekarang melakukan hal yang sama, itu bukan tradisi zaman sekarang. Itu sudah tradisi turun-temurun sejak zaman Sang Buddha, dan sekarang tentunya patut baik untuk kita lakukan. Maka grup Guys, ya Gai SBY kalau saya bacanya ya, Gai SBY, ya membacakan parita untuk yang sakit itu sesuatu yang luar biasa, yang sangat baik, yang perlu dijaga, dan itulah juga tradisi yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Ya, semoga apa yang disampaikan juga memberikan manfaat bagi kita semua yang berada di sini, dan juga bagi yang sekarang sedang menghadapi sakit. Semoga dengan kekuatan parita, kekuatan kebajikan kita semua, kekuatan dari dhamma yang dipahami, memberikan ketenangan dan memberikan kesembuhan bagi yang saat ini sedang sakit. Sabisata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.